Rontoknya indeks harga saham gabungan akibat kebijakan salah satu penyedia indeks pasar global terkemuka Morgan Stanley Capital International berbuntut panjang. Pada Jumat 30 Januari 2026, tercatat 5 pejabat terkait mundur akibat guncangnya IHSG. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Swara menjadi pejabat yang terakhir mengumumkan pengunduran diri. Tak lama sebelumnya, 3 pejabat OJK menyatakan mundur, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayantara. 4 pejabat OJK ini mundur pada Jumat malam setelah pasar saham Bursa Efek Indonesia tutup. Adapun beberapa saat setelah pasar saham dibuka pada Jumat kemarin, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga telah terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya. Sepanjang Jumat, IHSG bergerak di kisaran 8.300. Pukul 9.15 kemarin, IHSG sempat menyentuh 8.400 sebelum anjlok menjadi 8.237 setelah pengumuman pengunduran diri Dirut BI. Setelah itu, IHSG kembali berada di kisaran 8.300 sebelum ditutup 8.324. IHSG menyentuh dasar terdalam pada perdagangan hari Kamis lalu, yakni 7.487. Adapun MSCI mengumumkan kebijakannya terkait aspek transparansi dan tata kelola perdagangan saham di Indonesia. Dalam keterangan pers resmi, OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri Mirza ataupun 3 pejabat OJK lainnya tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Terkait pengunduran diri 5 pejabat ini, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam wawancara dengan Kompas TV menyatakan pengunduran diri pejabat terkait akibat merosotnya IHSG belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Di satu sisi, keputusan para pejabat ini adalah sesuatu yang positif karena para pejabat atas dasar profesionalisme mengembalikan jabatannya. Nah, tetapi di sisi lain ini memang membuat situasi lebih menantang karena orang-orang terpenting yang kita yakini kredibilitasnya, profesionalismenya itu mengundurkan diri dari jabatan. Memang situasi yang kita hadapi ini memang termasuk sangat kritikal karena MSCI tidak lagi merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan investasi gitu ya. Dan ini pasti akan diikuti oleh investment house lembaga asing yang lain, apakah itu Goldman Sachs atau yang lain, sehingga ini sesuatu yang sangat serius yang sebenarnya tergerus adalah trust investor kepada pasar modal di Indonesia. Nah, mengembalikan trust itu bukan sesuatu yang sederhana. Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan bahwa upaya mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali ke bursa saham Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan BI dan OJK saja. Praktek insider trading, praktek goreng-menggoreng saham yang di negara lain ini adalah dosa besar, tindakan kriminal di sini seolah-olah menjadi budaya. Dan yang menjadi lebih sulit lagi karena mereka yang terlibat dalam transaksi-transaksi seperti itu bukan orang biasa, orang-orang yang powerful, yang punya capital, yang punya link politik. Sehingga saya merasa kalau ingin memperbaiki situasi, mengharapkan Bursa Efek Indonesia saja, mengharapkan OJK saja, itu tidak cukup, tidak memadai. Perlu political will yang kuat dari pemerintah, khususnya kalau bisa dari Presiden Prabowo, ini akan sangat bagus.